Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gua di Pihan Movie. Gimana kabarnya? Apa masih menganggur? Kalau masih berarti sama. Di masa pengangguran kalian jangan sampai melakukan hal-hal merugikan orang lain seperti maling. Karena di video kali ini gua akan membahas film pencurian beberapa artefak kuno yang sangat berharga untuk dijual. Film ini berjudul Red Notice. Gue juga mau ngingetin bahwa ini adalah konten spoiler. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, gua saranin nonton terlebih dahulu. Tapi bagi yang males nonton, plototin aja channel ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan video-video spoiler dari gua selanjutnya. Daripada banyak ngebacot, mari kita mulai filmnya. Scene menceritakan di masa lalu ada seorang jenderal Romawi pembangkang bernama Antony. Ia jatuh cinta terhadap ratu Mesir bernama Cleopatra. Sebelum bunuh diri, mereka berdua menikah. Di pernikahannya, Antony menghadiahi 3 buah telur berhiaskan emas dan berlian kepada Cleopatra. Setelah berabad-abad cerita ini dianggap mitos, tepatnya di tahun 1907, seorang petani lokal menemukan 2 buah artefak telur milik Ratu Cleopatra yang hilang. Sampai saat ini, artefak ketiga tak pernah ada yang tahu keberadaannya. Sedangkan 2 artefak lain, satu dipajang di sebuah museum, dan 1 buahnya lagi dijadikan koleksi pribadi seseorang. Di kota Roma, agen FBI bernama John Harley didampingi oleh Inspektur Das akan mengamankan sebuah artefak kuno di museum yang akan dicuri. Artefak tersebut ialah artefak telur milik Ratu Cleopatra. Ketika sampai di dalam, John telah menduga ini adalah artefak palsu. Karena setelah dicek pendeteksi suhu, dia tak memancarkan panas. Lalu John mengambil minuman dari anak kecil, kemudian disiramkan ke artefak tersebut. Seketika artefak meleleh bagaikan lilin. Inspektur Das langsung menyuruh anak buahnya memencet tombol darurat. Seketika pintu-pintu tertutup. John melihat seseorang akan kabur, lalu dia berusaha mengejarnya. Inspektur Das yang telah tiba di bawah melihat pria tadi lalu menodongkan pistol. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan granat asap. Pria tersebut berhasil mengelabuinya. John yang baru turun melihat pria tersebut melewatinya, langsung mengejar kembali. Di atas, John yang baru sampai menodongkan pistol dan meminta artefak yang dicurinya kepada pria yang bernama Nolan. Nolan adalah salah satu maling paling dicari di dunia. Ketika akan menyerahkannya, Inspektur Das datang. Karena hal ini dia berhasil menjatuhkan pistol John. John langsung menyeruduk hingga terjatuh ke bawah. Walau diseruduk John sampai terjatuh, Nolan berhasil melarikan diri. Di Pulau Bali, Nolan yang baru sampai sangat senang karena misinya berhasil. Tiba-tiba di belakang John sudah berada di tempatnya lebih dulu. Dia bersama Inspektur Das dan beberapa pasukan yang karena ada di Indonesia, pasukan tersebut ialah Brimob menangkap Nolan dan mengambil kembali artefak yang dicurinya. Nolan dimasukkan ke dalam mobil. Di mobil yang terpisah, artefak disimpan John. Terlihat salah satu pasukan menukarnya. Ketika akan naik, sang supir memberitahu bahwa pintu belakang belum tertutup. John mengeceknya tak ada yang aneh. Lalu dia cabut. Dari kolong mobil terlihat seorang perempuan yang tadi menukar artefak keluar. Kembali lagi ke kota Roma. Ketika sedang minum teh, John didatangi Inspektur Das. Dia menunjukkan artefak yang berhasil diselamatkan ternyata palsu. John kaget setelah dituduh bahwa dialah yang menukar artefaknya. Karena setelah diselidiki, John telah menerima transferan $8 juta ke rekening banknya. Dia pun dibawa ke sebuah penjara. Kita pindah ke Rusia. Tanpa disangka, dia ditempatkan di sebuah kamar bersama Nolan. Doesn't matter.
Setelah berkenalan, mereka menjadi akrab. Di dalam penjara, Nolan menceritakan tujuan dia mencuri karena ada penadah asal Mesir yang berani membayar mahal untuk 3 buah artefak telur seharga 300 juta dolar. Dia pun berencana akan mencuri telur kedua dari tangan pengusaha dealer senjata dia bernama Sottovoce. Setiap tahun sekali, dia suka mengadakan pesta topeng di vilanya. Nolan berencana akan ke sana karena artefak kedua disimpan di sana. Ketika di kamar, penjaga memberitahu ada yang ingin bertemu. Ternyata dia adalah Sarah Black, perempuan yang menukar artefak pertama ketika di Bali. Ternyata Sarah ialah saingan berat Nolan dalam curi-mencuri. Dia juga meminta maaf kepada John karena telah memfitnah dengan mencuri artefak pertama, serta mentransfer 8 juta dolar ke rekening milik John, agar Interpol menyangka John lah yang mencuri artefak. Dengan begitu, dia dipenjara. Sarah juga mengajak Nolan bekerja sama. Dia berjanji akan mengeluarkan dari penjara dan memberi 10% keuntungan penjualan jika memberitahu lokasi artefak ketiga. Karena Nolan menolaknya, Sarah pun cabut. Di penjara, mereka disuruh bekerja menutup tembok yang bolong dengan bebatuan yang disusun. Sambil bekerja, John mengajak bekerja sama untuk kabur karena John ingin sekali menangkap Sarah dan membersihkan namanya. Dengan begitu, Nolan akan menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Nolan pun menyetujuinya. Pada malam hari, sambil boboan, Nolan bercerita tentang masa kecilnya yang dicuekin ayahnya karena dituduh mencuri arloji kesayangannya. Setelah 1 tahun berlalu, ayahnya menemukan arloji tersebut ada di meja kerjanya tertumpuk dokumen-dokumen. Ternyata ayahnya salah sangka terhadap Nolan selama ini. Tanpa meminta maaf, dia bertanya tentang sekolahnya tadi. Semenjak itu, Nolan tak mau lagi berbicara dengan ayahnya. Ketika pagi tiba, Nolan mencampur sabun dengan cairan pembersih. Efek campuran ini menyebabkan ledakan, tujuannya agar menimbulkan kegaduhan. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa penjaga, mereka lari menuju pintu keluar. Tanpa diduga, Nolan sudah mencuri kartu dari salah satu penjaga untuk membuka pintu. Mereka keluar menuju susunan batu yang pernah mereka kerjakan. Nolan mengambil salah satu batu. Seketika temboknya terurai. Di dalam, beberapa penjaga yang terkurung berusaha keluar. Ketika melihat dindingnya jebol, mereka segera memberitahu kawan-kawannya. Terlihat Nolan dan John berjalan di samping tebing dinding penjara yang lebarnya sekutil. Nolan hampir saja terjatuh, beruntungnya John memeganginya. John melihat di seberang sana ada sebuah helikopter yang dijaga oleh seorang penjaga. Si penjaga yang sedang mainan IG tak menyadari di belakangnya sudah ada Nolan dan John. Lalu John menyundulnya sampai teler. Setelah melumpuhkan penjaga, mereka ketahuan penjaga yang lain. John menyuruh Nolan menuju helikopter, sementara dia menahan penjaga dengan AK-47-nya. Nolan melihat di dalam helikopter ada seorang pilot sedang nyantui. Lalu dia meraup salju yang ada di gagang jembatan dan menggebok kepalanya hingga pingsan. John yang kehabisan peluru tak kehabisan akal, dia menembak rantai penghubung pintu, membuat pintu utama tertutup tiba-tiba. Di atas, seorang penjaga akan menembakkan RPG ke arahnya. John pun ngabrit. Tembakan roket tersebut membuat jembatan terputus. John hampir saja terjatuh. Dia bergelayutan di reruntuhan jembatan. Tak berapa lama, pintu yang tertutup oleh John terbuka kembali dan keluar beberapa pasukan menembaki Nolan. Tapi Nolan membalasnya. John yang berhasil naik lihat Nolan akan cabut tanpanya, langsung mengejar dan melompat. Di dalam, John sangat marah karena Nolan akan meninggalkannya. Nolan berpikir John telah mati, jadi meninggalkannya. Tiba-tiba alarm pertahanan di helikopter berbunyi. Di luar, mereka telah terkunci rudal RPG. Nolan panik. John langsung membuka pintu sisi sebelah helikopter. Seketika, rudal melewatinya.
Pindah ke kota London. Sarah sedang menyekap seorang analisis intel. Di sana, dia hanya ingin menggunakan komputernya untuk memberitahu Inspektur Das bahwa John dan Nolan berhasil kabur menuju Valencia untuk mencuri artefak kedua di Villa Sottovoce. Dengan begitu, posisi Sarah aman tak tercurigai petugas Interpol. Beralih di posisi John dan Nolan yang telah berada di bandara. Dia dijemput soibnya menggunakan jet pribadi menuju Valencia. Di dalam pesawat, Nolan menjelaskan kepada John cara mencuri artefak kedua di Villa Sottovoce nanti. Karena di sana dijaga ketat oleh orang-orang Voce. Saat di pesta nanti, dia akan menukar memori CCTV dengan sorotan palsu. Dengan begitu, petugas Voce yang memantau monitor dapat dikelabuinya. Dia juga telah mempersiapkan tablet yang bisa memanipulasi wajah dan suara yang dikenal dengan sistem deepfake. Karena untuk membuka pintu brankas hanya bisa menggunakan suara dan pengenalan wajah Sottovoce. Di sana nanti mereka juga harus bisa mendapatkan sidik jari Voce dan nyolong HP-nya untuk membuka brankas. Tiba di Valencia, Spanyol. John menyamar menjadi tamu undangan sementara Nolan menyamar menjadi pelayan. Di dalam pesta, John melihat Sarah berjalan. John berencana menangkapnya. Karena keadaan tak memungkinkan, John berpura-pura berdansa dengannya agar bisa dipantau. Karena melihat Sarah menari, Voce pun iri dan mengajak berdansa juga. Melihat kesempatan ini, John berpura-pura menabraknya dan mencuri HP milik Voce. Nolan tak menyadari berpapasan dengan Inspektur Das. Selesai berdansa, Voce berpidato di depan para tamu-tamunya. Pada kesempatan ini, mereka berdua melancarkan aksinya. Mereka berpura-pura bertabrakan. Nolan menumpahkan anggur di jas John. Dengan begitu, mereka diizinkan ke toilet tanpa dicurigai. Nolan yang menunggu John di balik pintu, mengutak-atik sistem CCTV agar gambarnya saat ini menjadi gambar palsu di monitor. Setelah berhasil, dia pun masuk ke toilet. Ketika pergantian penjaga, mereka menyelinap ke ruangan depannya. Di dalam, tanpa sengaja, mereka bertugrukan membuat gelas berisi sidik jari Voce pecah berantakan. Setelah menemukan pecahan sidik jari Voce, Nolan langsung menjiplak dengan jempol-jempolan karet dan membuka kunci HP Voce. John menyalin kode yang ada di HP ke sistem pengamanan pintu brankas. Setelah berhasil, langkah selanjutnya memanipulasi sistem keamanan dengan layar deepfake. Akhirnya, mereka berhasil membuka pintu brankas. Namun di ruang CCTV, petugas yang memantaunya mencurigai pintu brankas terbuka, tapi Voce masih berada di tempat pesta. Hal itu sangat mustahil. Mereka pun menghubungi petugas yang ada di lapangan. Ketika akan masuk, Inspektur Das di belakang memergokinya. Dia menyuruh John memborgol Nolan. Tapi John tidak benar-benar memborgolnya, sehingga ketika lengah, pistolnya dijatuhkan John. Lalu mereka berdua kabur masuk ke pintu brankas. Ketika selangkah lagi akan berhasil mengambil artefaknya, ternyata di dalam sudah ada Sarah. Di sini Sarah mengajak kembali tawaran kerjasama pada Nolan. Namun John yang tak sabar langsung akan menangkapnya. Sarah pun meladeninya. Terjadilah pertarungan 2 lawan 1. Singkatnya, Sarah berhasil mengalahkan mereka. Ketika akan mengambil artefaknya, Sottovoce masuk dan memergoki mereka. Nolan mengklarifikasi bahwa Sarah lah yang ingin mencuri. Dia hanya mencegahnya. Tanpa diduga, Sarah sudah bekerja sama dengan Voce. Dia telah memberitahu bahwa akan ada 2 pencuri yang akan datang. Sehingga mereka berdua kepalanya digedik pakai senjata. What the fuck? Mereka berdua disekap di bawah lapangan Matador. Ketika tersadar, di depannya sudah ada Voce dan Sarah. Dia menanyakan lokasi artefak ketiga kepada Nolan, tapi Nolan tak mau memberitahu. Piss off for 1,000 years. Sehingga yang kena apes malah John.
Dia disetrum sampai Nolan membuka mulutnya. Karena disetrum, si John malah kegelian. Voce pun menghentikannya. Dia turun tangan dengan cara mencok-slam lehernya ala Undertaker. Melihat muka John pucat, akhirnya Nolan memberitahu posisi artefak ketiga kepada Sarah, yaitu berada di Mesir. Karena berhasil mengorek informasi, Sarah mengajak Voce mimi teh manis. Tanpa diduga, dia telah meracuni tehnya sehingga Voce teler dan pingsan. Setelah itu dia kabur. Voce yang tersadar masih kelingan menembaki mereka berdua. Tanpa sengaja, terkena borgol John, lalu John menampol mukanya sampai pingsan lagi. Tadinya John ingin meninggalkan Nolan. Begitu mengetahui dia memberi informasi yang salah pada Sarah, John berubah pikiran. Ketika mencari jalan keluar, Voce terbangun kembali. Mereka berdua keluar di tengah-tengah lapangan pertandingan Matador. Ketika melihat banteng di depannya, Nolan ingin kembali masuk, tapi di bawah sudah ada Voce yang menembakinya. Setelah sempat diseruduk banteng, John berhasil keluar bersama Nolan. Di dalam kereta barang, mereka bersepakat akan saling membantu mendapatkan artefak ketiga dan membersihkan nama baik John. Di sini, Nolan juga bercerita tentang masa Perang Dunia Kedua. Ada seorang pedagang barang antik pribadinya Hitler bernama Rudolf yang diduga memiliki artefak ketiga. Setelah Jerman kalah, dia kabur menuju Argentina membawa barang-barang antiknya. Pada saat itu, peneliti-peneliti seluruh dunia memburu harta karun Hitler yang hilang, termasuk ayahnya Nolan. Tanpa diduga, jam tangan milik ayahnya ialah milik Rudolf yang berisi koordinat lokasi artefak ketiga berada. The secret to the third egg's location. Singkat cerita, mereka berdua tiba di Argentina. Di hutan terpencil, mereka mencari lokasi bunker Rudolf. John sangat kesal karena sudah berputar-putar di hutan tak kunjung menemukan lokasinya. Hingga dia merebut dan merobek petanya serta membanting kompas milik Nolan ke tanah. Tanpa diduga, bantingan kompasnya membentur sesuatu logam. Setelah dikorek, ternyata itu adalah sebuah pintu bunker yang dibuat Rudolf. Mereka pun memasukinya. Terlihat sebuah pintu dengan logo kunci untuk membukanya. Nolan pun menduga kuncinya ialah arloji milik ayahnya. Setelah terbuka, mereka tercengang. Banyak benda-benda antik bersejarah berusia ratusan tahun. Nolan tak menyangka melihat mobil SMK yang mitosnya goib ada di dalam sini. 24 karat gold inlay. Setelah itu, dia melihat peti bertuliskan Cleopatra, yang ternyata isinya adalah artefak telur emas ketiga. Tanpa diduga, Sarah muncul dari belakang. Dia tak benar-benar percaya info yang telah diberikan Nolan. Sarah pun membuntuti Nolan setelah dari tempat Voce. Tanpa diduga, setelah memalak Nolan, Inspektur Das menggerebeknya bersama pasukan Interpol. Dan terjadilah baku tembak. Walau artefak masih di tangan Nolan, mau gak mau harus bekerja sama untuk kabur daripada masuk penjara. Mereka bertiga mencoba melarikan diri dengan menggunakan mobil yang ada di sana, dengan diikuti Interpol. Di atas mobil, terjadi perkelahian antara mereka dengan petugas, hingga Nolan harus melempar tas berisi artefak ke Sarah. Namun, Inspektur Das juga memegang tas tersebut. Terjadi tarik-menarik hingga Das hampir menabrak bongkahan batu di depannya. Si telur pun terlempar ke atas. Nolan hampir saja kehilangan artefaknya, tapi berhasil ditangkap dan ditarik ke atas mobil oleh John. Di ujung jalan terlihat cahaya yang menandakan jalannya telah habis. Daripada tertangkap, Sarah memilih menerobos cahaya tersebut. Ternyata mereka keluar dari dalam air terjun dan terjatuh. Nolan yang selamat membawa artefak tak menemukan John. Dia bimbang antara mencari John atau meninggalkannya.
Tapi akhirnya dia lebih memilih mencari John walau harus meletakkan artefaknya. Tak berapa lama John muncul. Tak berapa lama Sarah muncul ke tepian. Nolan sangat gembira di pencurian kali ini dia menang atas Sarah. Ketika John akan memborgol tanpa diduga ternyata selama ini mereka berdua adalah komplotan. What the fuck? Tapi tak disadari Nolan. Sekejap keadaan berbalik, Sarahlah pemenangnya. Mereka memborgol Nolan di dalam hutan dan meninggalkannya. Singkat waktu, mereka berdua pergi ke Kairo. Mereka menghadiri pernikahan anaknya orang yang membeli 3 artefak telur. Ketika dibuka petinya, sang putri sangat bahagia. Namun ketika mendengar suara penyanyi bernama Ed Sheeran, dia langsung terkelepak-kelepak bagaikan ABG yang sedang menonton acara dahsyat. Artefaknya pun dicuekin. Tak berapa lama terjadi penggerebekan oleh Interpol yang dipimpin oleh Inspektur Das. Lalu John dan Sarah pun cabut. 6 bulan kemudian di Laut Sardinia, John dan Sarah berlibur di atas kapal. Tanpa diduga, Nolan sudah berada di dalam kapalnya. Nolan bercerita bahwa dia sempat ditangkap Interpol. Tapi di perjalanan menuju penjara, dia berhasil melarikan diri. Nolan juga memberitahu rekening milik John kepada Inspektur Das, yang kemudian dibekukan olehnya. Artinya, John dan Sarah kembali bokeh dan skor pun seri. Dia juga mengajak mereka mencuri barang yang lebih berharga. Jika menolak, mereka akan ditangkap Interpol karena Nolan sudah melaporkan lokasi mereka sekarang. Ketika Interpol datang mengepung, tak ada siapapun di dalam sana. Artinya, John dan Sarah setuju untuk bekerja sama dengan Nolan. Dan setelah ini mereka bertiga dicap buronan paling dicari oleh dunia. Lalu film pun berakhir. Awalnya gue sedikit kasihan sama Nolan karena udah mau setia kawan malah dikhianati John. Tapi di ujung film dia berhasil membalikan keadaan. Usaha John mendapatkan uang dari penjualan artefak malah dibekukan Interpol akibat bocoran dari Nolan. Yoweslah, sampai di sini dulu gue pamit. Terima kasih untuk kalian yang sudah menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye-bye.